Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal waba. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin pada maghrib Masjid Jami' Al-Hidayah, bil khusus para sesepuh, para tokoh agama, para asatidz, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, orang-orang yang beriman, yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, berusaha untuk selalu menjauhi larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ummah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih dikaruniai nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah yang barokah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 16 di bulan Syawal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2025, kita dapat kembali bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama, bermuajaah di masjid yang kita cintai ini, di majelis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini tali kita adalah taklim pertemuan yang ke 387. Terima kasih, saya sempat lupa itu. 387. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa, mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini dengan membaca Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat, dan dengan pembacaan zikir jalalah. Secara khusus pembacaan suratul Fatihah ini ditujukan untuk saudara kita seagama, seiman, seakidah, jamaah Masjid Al-Hidayah yang telah meninggal dunia tadi sore ya, barusan ya, yang bernama Bapak Dakin bin Sakman.
Semoga almarhum Bapak Daid bin Sapman di saat beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, saat itu semoga beliau mendapatkan akhbar jaidah dari Allah, mendapatkan kabar gembira bahwa beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Semoga diterima amal ibadahnya, amal kebaikannya, dan meninggal dunia dengan membawa iman, Islam, dan ihsan. Dan malam ini bagi beliau adalah malam pertama di alam kubur. Oleh karenanya kepada saudara-saudaranya, kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya, seandainya ada waktu malam ini lakukan sholat hadiah untuk almarhum. Karena apabila almarhum malam pertama disolatkan dengan sholat sunnah hadiah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus ke alam kuburnya 1000 malaikat membawa cahaya dari surga untuk menerangi alam kuburnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita baca Fatihah untuk almarhum Bapak Daid bin Sapman, khususnya umumnya untuk ahli kubur keluarga kita semuanya. Al-Fatihah tak khususon ila ruhi almarhum Daid bin Sapman ghafarallahu lahu warhamhu wa ja'al lahu maqabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Syaikhul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtaribi. Nabiyyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyyuna qudwatun linnasi lazimatun. Nabiyyuna rahmatun lil kauni syamilatun. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtaribi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman.
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كرمك علينا بالإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Amaliyah munajat lidakil balad fi yaumil arbi'ati min syahril Safar. Amaliyah munajat untuk tolak bala pada hari Rabu terakhir di bulan Safar tahun ini, tahun 1447 Hijriah, kurang lebih sekitar 10 hari lagi. Tepatnya nanti hari Rabu tanggal 25 Safar 1447 bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2025 kalau tidak salah. Nanti bisa dilihat di kalender. Biasanya di daerah kita Cibarusah dan sekitarnya, Serang dan sekitarnya, Bekasi pada umumnya, biasanya pada setiap hari Rabu Kasar di bulan Safar suka mengadakan kegiatan yang dinamakan sedekah upah. Kenapa ya disebutnya sedekah upah? Karena memang mayoritas kebanyakan orang-orang yang datang yang hadir bawa dengan niat untuk disedekahkan sedekah upah, sehingga menjadi istilah sedekah upah atau sedekah ketupat. Di mana kegiatan ini kita lakukan dalam rangka bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah untuk menolak bala atau disebut juga munajatun lidafil bala, bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk menolak bala. Karena menurut keterangan di dalam kitab Kanzun Najah yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini, di dalam kitab tersebut diterangkan bahwa menurut para ulama arifin, yakni para ulama yang ahli makrifat dari kalangan ulama sufi yang mukasyafatul qulub, para ulama terdahulu, para ulama sufi yang sudah mencapai tingkatan mukasyafah. Mukasyafah itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sesuatu tersebut oleh orang lain kecuali oleh dia. Itu mukasyafah namanya. Jadi hatinya sudah dibuka oleh Allah, tembus cahaya Allah dalam hatinya sehingga dia bisa melihat hatta yara al-ajaib al-alam, sehingga dia bisa melihat keajaiban alam semesta. Nah, menurut para ulama arifin dari kalangan ulama sufi yang sudah mencapai tingkatan mukasyafah, bahwa pada setiap hari Rabu Bekasan terakhir pamungkas Bekasan, ada ajian pamungkas, ajian
Raja Musti lawan Raja lawan Rotek. Nah, pada setiap Rabu Wekasan Rabu terakhir di bulan Safar, menurut keterangan dalam kitab tersebut yaitu kitab Kanzun Najat, Allah menurunkan 360.000 bala atau bencana atau malapetaka atau mara bahaya, dan menurunkan 20.000 wabah atau penyakit. Sehingga dulu para ulama arifin dari kalangan ulama sufi, terutama yang sudah mencapai tingkatan mukasafatul qulub, mereka mengadakan munajat untuk tolak bala agar mereka terhindar dari berbagai macam bala, dari berbagai macam malapetaka, dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam penyakit yang oleh Allah diturunkan pada hari ini. Pertanyaannya, boleh apa tidak kita melakukan sedekah tumpah? Kalau dijawab oleh preman, bolehlah tumpah buah. Ya masak buah. Itu jawaban preman itu mah. Nah, demikian pula jawaban menurut agama, boleh. Why not? Tidak mengapa. La ba'sa, la dor. Tidak apa-apa. Silahkan. Jadi jawabannya boleh. Pada setiap hari Rabu Wekasan dari bulan Safar, umat Islam khususnya di Bekasi suka melakukan kegiatan sedekah yang acaranya diisi dengan acara tawasul, hadiah, baca Quran, Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, Inas, zikir, tahlil dan sebagainya, yang pahala dari baca tersebut dihadiahkan untuk ahli boleh. Karena memang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani juga oleh Imam Tirmidzi telah dijelaskan bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Ibu-ibu, bapak-bapak datang kumpul di masjid, mereka masing-masing bawa ketupat. Ada yang bawa 5, ada yang bawa 10, ada yang bawa 20, ada yang bawa sayurnya sebaskom, ada yang bawa opor ayam diantrin ke Cibedung. Salah. Boleh teh. Ngati teh. Salah teh. Buang teh kata pelosan. Maksudnya ada. Itu salah udah. Masya Allah. Mereka niat dalam hatinya mau sedekah. Makanya kalau kita bawa kupat dari rumah, nah kupat yang kita bawa dari rumah biar kemakan sama orang lain. Ulama waktu lain ada yang kita iman. Malah dia ti imah mawa 2 balik ke 10. Kan kita sedekah. Jadi ketupat yang kita bawa dari rumah, sayur yang kita bawa dari rumah, apa lontong yang kita bawa dari rumah, makanan lain, minuman lain yang kita bawa dari rumah itu kita niatkan sedekah untuk tolak bala. Karena Rasulullah pernah bersabda, al-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala, bisa mencegah bala atau malapetaka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah diterangkan annaha taqiya masari as-su'i wa tadfa'ul bala'a hatta innaha la tadfa'a 'anil zalim. Qala Ibrahim an-Nakhai wa kanu yarawna anna as-sadaqah tadfa'u 'anil rajuli jurum wa tudfi'u khati'ah wa tahfadul mala wa tadmibul rizqa wa tubrihul qalba wa tujibas siqqa.
billahi wa husnul dhanibi. Nah itu hadisnya. Hadis tersebut kalau diartikan artinya kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya sedekah itu dapat mencegah kematian yang jelek. Kematian yang jelek disebut mati su'ul khotimah. Kan ada mati husnul khotimah, ada mati su'ul khotimah. Kalau mati husnul khotimah, matinya baik. Kalau mati su'ul atau su'ul khotimah, berarti matinya jelek. Disebut mati baik karena matinya membawa iman, Islam, amal soleh dan dosa diampun. Disebut mati jelek karena matinya tidak membawa iman, tidak membawa Islam, malah membawa dosanya tidak diampuni. Maka disebut su'ul khotimah, jelek mati. Nah, jadi sedekah itu, sedekah yang kita keluarkan berupa apapun, mau berupa ketupat kek, berupa sayur ketupat kek, berupa opor ayam kek, berupa uang kek, berupa roti kek, berupa kue surabi kek, apa aja. Sedekah itu dapat mencegah kematian yang jelek. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah itu dapat menolak bala atau bencana. Datangnya malapetaka, datangnya bencana, mara bahaya, itu bisa ditolak, dicegah dengan sedekah. Kalau saya terangkan tentang pada sedekah itu, buat cukup setahun, banyak banget. Kemudian sampai sedekah itu dapat melindungi orang yang berbuat zalim, dapat melindungi dari orang yang berbuat zalim. Jadi sedekah yang kita keluarkan semata-mata karena Allah, mencari keridhaan Allah, itu dapat membentengi diri kita dari perbuatan zalim yang akan dilakukan oleh orang lain kepada kita. Mental, nggak mempan, terhalang oleh sedekah kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan bahwa orang-orang dahulu kala, mungkin kita belum lahir ya, orang-orang dahulu memandang bahwa sedekah dapat melindungi dari orang-orang yang suka berbuat zalim. Juga sedekah dapat menghapus kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Juga sedekah dapat menjaga harta. Jadi sedekah yang kita keluarkan, maka dengan barokah sedekah yang kita keluarkan, maka Allah akan menjaga harta kita. Jadi sedekah dapat menjaga harta, dan sedekah dapat mendatangkan rezeki. Ibarat kita mancing, mengait ikan di sungai. Kalau ingin dapat ikan, mancinglah berarti perlu beri umpan. Insya Allah dapat. Tapi lalu pancingannya umpanan, dari mau. Yuk kita pancing datangnya rezeki dengan sedekah. Semakin besar kita sedekah, akan semakin besar pula rezeki yang datang ke kita. Makanya boleh kita lihat sedekah niatnya. Nama itu an ukhrija sedekah lijil birizki walidafil bala lillahi ta'ala. Boleh. Artinya aku niat mengeluarkan sedekah untuk menarik rezeki dan untuk nolak bala, boleh. Niatnya begitu, nawaitu an ukhrija sedekah lijil birizki walidafil bala lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan sedekah untuk menarik rezeki dan untuk menolak bala. Kita sedekah 1.000 dibalas oleh Allah 10.000 dikali 70 jadi 700.000, terus dari 7.000 dan seterusnya. Lihat darinya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, itu dari tentang sedekah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kata
dijaga oleh Allah, tidak akan kemasukan rampok. Ada orang kaya nggak pernah zakat, enak rampok kan? Habis-habis juga hartanya. Daripada harta di maling rampok, kan bisa zakat deh. Kita wajiban. Ada orang kaya nggak pernah zakat, oleh Allah dikasih penyakit. Berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Habis 200 juta. Udah gitu, rumahnya kebakaran. Allah itu maha tahu. Sebab harta kekayaan itu hakikatnya ditimpa dari Allah. Jangan sampai Allah marah. Itu bukan harta kita, ditimpa dari Allah. Harus dibelanjakan sesuai dengan yang menitipkannya. Keluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab. Kemudian wadawu amrodakum bisadaqah. Sembuhkan penyakit kalian dengan bersedekah. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Kalau kita yakin, insya Allah penyakit kita akan sembuh dengan sedekah. Tapi kalau kita ragu, tidak yakin, tidak akan sembuh. Karena keyakinannya ragu-ragu. Keyakinan itu menentukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sedekah dapat membuat hati gembira. Orang kalau sudah kebiasaannya suka bersedekah, gemar bersedekah, dia akan merasakan puas hatinya. Alhamdulillah saya puas nih, bisa berbagi rezeki sama orang lain, bisa membantu fakir miskin, senang dia. Akhirnya tambah hati oleh Allah, tambah berkah. Bisa? Enggak ada riwayat orang dermawan jatuh miskin, enggak ada, malah tambah berkah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sedekah menyebabkan keyakinan hati kepada Allah semakin mantap, semakin kuat, dan semakin berbaik sangka kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shadaqatu taqi minal masaib wal balaya. Sedekah itu dapat menjadi benteng pelindung minal masaib wal balaya, dari segala musibah dan dari berbagai macam bala. Yuk kita bentengi diri kita dari berbagai musibah, dari berbagai malapetaka, bala dan bencana dengan sedekah. Karena as-shadaqatu taqi minal masaib wal balaya. Sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah akan menjadi benteng pelindung bagi diri kita dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Nah, tinggal keyakinan kita, yakin tidak terhadap fadilah sedekah yang sudah diterangkan oleh Nabi dalam hadisnya, yang sudah diterangkan Allah dan Al-Quran. Kita yakin tidak kalau sedekah itu mempunyai keistimewaan, sehingga kita diperintahkan urkudu anwa al-balaik, kemudian wal masaibi bi shadaqah wa shalah. Tolaklah oleh kalian berbagai macam bala dan berbagai macam musibah. Tolak oleh kalian bi shadaqah wa shalah, dengan sedekah dan dengan sholat. Sedekah, sholat, sedekah, sholat, sedekah. Itu aja dawamkan. Sedekah itu nggak usah besar-besar, yang penting ikhlas. Daripada besar nggak ikhlas, mendingan besar ikhlas. Mau apa? Iya, daripada besar nggak ikhlas, mendingan kecil tapi ikhlas. Daripada kecil nggak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas. Kumaha itu ngomong apa kita? Baik, terakhir baris sedekah wa salatu tamna'una minanar. Bahkan sedekah itu dapat membentengi diri kita dari sentuhan api neraka. Orang yang ketika hidup di alam dunia suka bersedekah kepada fakir miskin, jompo-jompo, orang-orang terlantar, yatim piatu, orang-orang yang hidupnya dalam
tidak akan tersentuh api neraka. Alhamdulillah. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, saking pentingnya sedekah sampai Rasulullah pernah bersabda begini, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bentengi dirimu, jaga dirimu dari sentuhan api neraka walaupun hanya dengan sedekah sepotong kurma. Coba apa artinya sepotong kurma dimakan orang miskin? Kenyang enggak? Ini menunjukkan saking pentingnya sedekah. Sampai kalau umpama kita nggak punya apa-apa gitu ya, punyanya cuma sepotong kurma, sedekahkan untuk membentengi dirimu dari api neraka. Itu kata Nabi. Saking pentingnya sedekah. Bahkan orang yang rajin sholatnya, rajin tahajudnya tiap malam, rajin baca Qur'annya, rajin puasanya, tapi kalau pelitnya nggak pernah sedekah, pelitnya seperti Qarun di zaman Musa, pelitnya 17 setan. Banyak banget 17 setan ya. Itu haram masuk surga. Diharamkan masuk surga walaupun ahli ibadah. Mana dalilnya? Dalilnya sebuah hadis, la yadkhulul jannata walau kana abidan. Walau kana aliman, tidak bisa masuk surga orang yang bakhil, bin pelit, bin medit, bin buntut gasiran, bin melecet koneng, jahe, melege ese, aku jadi teke, pelitna 17 setan. Buset ya. Ngomong batu. Ngomong batu. Boleh juga ya, saya sadar. Sudah ada intinya. Nah, tidak akan masuk surga walau karena abidan, sekalipun orang tersebut ahli ibadah. Walau karena aliman, sekalipun orang tersebut orang yang alim, orang yang berilmu, tapi kalau pelitnya 17 setan, hesek ke surga. Sebab di surga Allah cuma pelit. Enggak ada orang pelit, sama orang yang mawar semua. Sampai-sampai ketika Rasul diisrakan, dimi'rajkan, setelah beliau berkunjung ke surga, ketika beliau mau masuk surga, di atas pintu surga ada tulisan, ante haramun ala bakhirin. Cek Allah, surga, kamu haram dimasuki oleh orang-orang yang pelit. Itu Allah yang berkata pada surga. Jadi kira-kira orang yang pelit yang bagus ya. Dibuatkan mahal, kematikan pelit banget. Tarang ngajak jajan, tarang ngajak shopping, tarang ngajak jalan-jalan. Ya, anak saya jajan malah juga. Tapi pas nyampe harus pusing deh tuh nanya. Goblok. Duit cuma di plastik. Begitu maka kopi hati nih joget. Kita hati gimana ya? Langsung buat setan juga. Oh di video aja video. Ada kalau lagi coba. Masya Allah. Wah, banget. Bikin gue kayu nanti dia sampai nanti. Tadi nak baca dia cepet. Sampai nanti dia cepet. Ditebak-tebakan ada bubur nah. Oh. Apa menurut? Maka oleh karena itu hasinu anfusakum minan nari bisyarati wa shalah. Bentengi dirimu, jaga dirimu, pelihara dirimu minan nari dari sentuhan api neraka bisyarati wa shalah, dengan sedekah dan sholat. Sholat yang kita lakukan akan membentengi diri kita dari sentuhan api neraka. Api neraka tidak mau mendekat kepada orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang terakhir bal sedekah jildun yaumal qiyamah. Bahkan sedekah akan menjadi naungan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat itu panas luar biasa karena jarak matahari di atas kepala manusia hanya beberapa jengkal, panas. Di sana enggak ada tempat berteduh, jangankan gedung, jangankan apartemen, rumah, enggak ada rata pada pasar. Manusia berjubel-jubel dikumpulkan oleh Allah di situ untuk dihisab amalnya dari mulai umat Nabi Adam sampai umat akhir kumpul tumpah di situ.
Telapak kaki kita nggak bisa bergeser sedikit penuh. Ribuan tahun dibutuhkan kita itu, enggak menemukan makanan, enggak menemukan minuman, luar biasa laparnya, luar biasa panasnya, sampai air keringat manusia terus bercucuran tiada henti-hentinya. Akhirnya naik air keringatnya, akhirnya banyak manusia yang tenggelam dengan air keringat sendiri. Mereka minum air keringat campuran. Tapi orang yang sedekah, dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat dari sedekah yang dia telah tidur. Jadi kata Nabi, innama yastajilul mu'minu yaumal qiyamati fi jiri shadaqatihi. Sesungguhnya orang yang beriman kelak di hari kiamat ia akan mendapatkan naungan dari naungan sedekahnya. Di sedekah itu akan menjadi naungan kita kan di kiamat. Nah, kan kita di sana enggak bawa payung. Mau beli payung kan ada payung. Nanti naungannya dari Allah naungannya. Para jamaah itulah pentingnya sedekah. Ulah kata-kata berhidup pelit, terus pahit gitu baik. Jadi rezekinya ada harusnya dibantu, ada harusnya rezekinya. Begitu berhidup pelit, terus pahit tidak baik. Itu ada harusnya tak ada rezekinya tak. Mana kita gitu bentong lagi. Bahkan penyakit kita lahir, orang kita harus berubah nih. Orang kita ada orang. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala kita. Jangan lupa nanti hari Rabu terakhir bulan Safar tanggal 25 Safar 1447 atau tanggal 20 Agustus 2024 kumpul. Kalau mau lakukan selain sedekah berempat, kira-kira matahari sudah terbit, kita lakukan sholat isyraq 2 rakaat. Kemudian kira-kira sudah masuk waktu sholat duha, kita lakukan sholat sunnah lidafil bala, sholat sunnah untuk menolak bala. Sholat ini dikerjakan sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat ini boleh sekaligus 4 rakaat dengan 1 kali salam tanpa tahiyat awal, atau boleh juga mengerjakannya 4 rakaat dengan 2 kali salam, berarti mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan bahkan boleh sholat lidafil bala ini, sholat untuk menolak bala ini boleh dilakukan dengan berjamaah, ada imam, ada makmum. Nah, seluruh baik imam maupun makmum kalau diberjamaahkan, maka di dalam sholat tersebut sebanyak 4 rakaat, tiap-tiap rakaat setelah selesai membaca Fatihah membaca 4 macam surat. Pertama surat Al-Kautsar sebanyak 17 kali. Sholat lagi kita sebut chat wahai. Gak terlibat mulut deh. Sholat lagi jadi cobaan sebut chat wah. Aku apa dah? Kemudian yang kedua Al-Ikhlas 5 kali. Yang ketiga Al-Falaq 1 kali. Yang keempat An-Nas 1 kali. Itu setiap rakaat tuh. Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Itu dibaca setelah selesai Fatihah setiap rakaat. Beres sholat istighfar. Istighfarnya begini, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan 'abdin dzalimin la yamliku li nafsihi dhurran wa la naf'an wa la mauta wa la hayata wa la nusyura 3 kali. Kemudian angkat tangan berdoa dengan doa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'anna minal bala'il mughramin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika bi kalimatika tammati kulliha min arihil ahmar wa min ad-da'il akbar bin nafsi wal dabi wal lahmi wal qudri wal julud wal muruk. Subhanaka idza qadaita amran anta kullahu bayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya sadidal quwwat wa ya sadidal mi'ad dan seterusnya ya aziz jalla bi ijjatika jami' khalqika ikfina min jami' khalqika ya muhsin ya mutaqabbil ya mun'im ya muqrim ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar. Tutup dengan salawat
setelah terbit matahari kita sholat isya dulu 2 rakaat. Karena barang siapa yang melaksanakan itu 2 rakaat setiap hari, maka pahalanya seperti pahala ibadah haji dan umroh yang diterima oleh Allah. Nah, sempurna. Rasul minta 3 kali tambah. Nah, kemudian setelah sholat isya 2 rakaat, kita sholat lidakul bala 4 rakaat dengan 2 kali salam atau 1 kali salam. Beres sholat tadi istighfar 3 kali, kemudian ada doa tolak bala. Baru kita sholat duha. Sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Nah, demikian tadi kita malam ini kurang lebih maaf. Terima kasih. Akhirnya mari kita tutup tadi kita malam ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.